Saya setuju dengan Perdana Menteri Kanada. Era pandemi COVID ini menguji leadership semua pemimpin dunia. Keberhasilan COVID dan sosial ini, sejauh mana para pemimpinnya bisa membesarkan hati dan menggerakkan front line pelayanan publik. Ketika beberapa kepala daerah lain ada yang sampai beradu mulut, berkeluh kesah hingga mengkritik pemerintah terkait penanganan pandemi ini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas justru mencoba tetap santuy. Alih-alih mengumbar keluh kesah, dia memotivasi jajarannya untuk mendapatkan solusi kreatif dalam menunaikan kewajiban membantu masyarakat terdampak. Dalam soal pendataan masyarakat penerima bantuan sosial misalnya, untuk mencegah potensi kericuhan di lapangan, Anas menerapkan sistem digital atau online di mana masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dapat melaporkan secara online dan bantuan akan langsung dikirim ke alamat yang bersangkutan. Selain itu, Bupati Azwar Anas juga aktif menjalin komunikasi dengan para kiai dan tokoh masyarakat untuk mengingatkan masyarakat tetap percaya diri bahwa pandemi ini akan berakhir pada waktunya. Masyarakat diminta untuk bersiap menghadapi era normal baru. Seperti apa aktivitas Azwar Anas dalam menangani pandemi di wilayahnya? Saya Alexander Sudrajat mengajak Anda Detikers untuk menyimak perbincangan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berikut ini. Assalamualaikum, Mas Bupati Osen. Ini Mas Bupati. Mas Bupati Abdullah Azwar Anas, apa kabar, ya, Mas? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, baik. Mas, hari ini meskipun hari libur, saya susah banget ya dapat waktu untuk wawancara ini. Saya masih keliling jadi lapangan, Mas. Ngapain aja seharian ini? Iya, jadi begini, ini kegaduhan bansos ini kadang karena perlu ada pemahaman di bawah, ya. Para kepala desa ini sudah 4 kali vikon dengan kami, tapi ada beberapa hal yang perlu dijelasin face to face, karena memang COVID ini bukan peristiwa yang biasa, tapi ini luar biasa, membutuhkan leadership di tingkat lokal dan di semua tingkatan. Nah, sementara bansos ini landingnya tidak bersamaan, dan modelnya beda-beda, ada PKH, BPNT, ada juga BLT Desa, BLT DD, ada BLT Kemensos, sehingga ini butuh pemahaman. Saya 5 hari ini saya keliling ke kecamatan-kecamatan untuk bertemu dengan para kepala desa. Karena ngumpulin dalam jumlah besar kan nggak bisa sekarang ini. Maka kita yang turun. Apa keluhan-keluhan dari mereka apa aja? Apa persoalan yang disampaikan? Iya, tentu problemnya kepala desa ini kan latar belakangnya macam-macam. Ya. Ada bekas kenek, ada guru, jadi tergantung kapasitas masing-masing. Nah, karena memang problemnya data ini kan tidak mudah. Nah, data ini kebetulan di Banyuwangi punya smart kampung, jadi agak cepat rekonsiliasinya. Tetapi kan ini kadang operator. Nah, sementara butuh leadership, ada orang yang perlu dijawab macam-macam. Nah, hampir sebagian orang sekarang semakin lama mengaku terdampak. Wartawan pun saya kira terdampak lama-lama. Iklan kurang, begitu juga perjalanan dinas kurang, pendapatan kurang, warung tutup. Ini sungguh luar biasa menghadapi banyak orang. Maka kita perlu jelaskan ke mereka. Dan karena saya merasa bahwa data ini pasti tidak valid seluruhnya, maka lebih bagus saya membuka secara terbuka, sehingga di semua desa sekarang diumumkan. Ada di masjid, di gereja, di kecamatan, sehingga orang bisa mengakses apakah yang terdampak, yang berhak dapat atau tidak, bisa mudah dengan dicek. Cuman problem-problem di lapangan itu nggak sampai mencuat, nggak sampai menjadi sebuah kekisruhan ya, seperti di daerah-daerah lain. Itulah makanya, karena pasti setiap desa pasti punya masalah. Oleh karena itu saya turun, selipnya di mana. Karena memang ada masih, sudah direkonsiliasi datanya, dikirim ke kabupaten dikirim ke Jakarta, turunnya masih data yang lama. Maka muncullah ada orang kaya, ada orang yang meninggal masih dapat. Tapi kalau saya bilang, kalau kepala desa menyampaikan ini itu biasa. Tapi kalau kita bisa mengatasi, itulah yang luar biasa. Nah, kalau khusus di Banyuwangi, solusi-solusi apa di lapangan yang langsung dilakukan apa, Mas, sehingga tidak menyebar ke publik gitu?
Persis. Sebenarnya sekarang daerah diberi ruang oleh kementerian dan juga oleh KPK, sesuai dengan surat KPK, kita boleh memasukkan data DTKS baru. Oh, Nah, oke. jadi tidak hanya berdasarkan data yang lama. Ya, ya. Jadi sebenarnya kita punya ruang banyak. Jadi daerah punya ruang banyak untuk memasukkan, itu opsi yang pertama. Yang kedua, memang kadang masih ada data lama Ya. yang kemudian muncul kembali. Kami memahami karena mungkin secara teknis di Jakarta kalau data jutaan bersamaan mungkin tidak bisa terkonfirmasi dengan baik, kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya tergantung bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini berembuk dengan stakeholder ya. Nah, pertama adalah kita buka 2 pengaduan kalau saya di Banyuwangi. Ya. Satu pengaduan konvensional di desa dan kecamatan. Kita publish semua penerima baik BPNT, PKH, BLT Desa, BLT Kemsos, maupun JPS yang disiapkan oleh kabupaten. Nah, itu kita umumkan. Nah, kebetulan kita 189 desa sudah terhubung fiber optik dengan namanya Smart Kampung. Sehingga begitu ada data masuk yang double NIK-nya, langsung tertolak. Jadi di Banyuwangi semua basisnya NIK. Nah, sehingga NIK tertolak. Tetapi masalahnya, ada orang tua di kampung-kampung yang kemarin masih ada NIK-nya bermasalah. Nah, ini kita perbaiki. Yang kedua, saya ingin jawab, memang sekarang ini hampir banyak orang mengaku terdampak. Ya, kemarin kerja, buruh, tiba-tiba tidak kerja, buka warung, tiba-tiba warungnya tutup. Nah, ini harus kita tampung. Tetapi tidak mungkin semuanya kita tampung. Karena kalau semua kita tampung, uangnya APBD habis nggak bangun jalan. Buat Nah, itu beli mau beras semua. verifikasinya gimana itu, kalau kasus-kasusnya? Nah, saya tadi terlambat sama telepon beberapa kali karena saya sedang menyerahkan bantuan, mungkin naik sebentar lagi itu beritanya, kita kirim ke Jakarta. Ini kita buka online. Jadi selain offline, di desa kita buka online. Waktu itu ada yang DPR menyampaikan sebuah, Pak Sanas, kalau online gimana nanti apa nggak rame? Nah, jadi online ini kita buat sistemnya pengaduan, tentu harus masukkan NIK. Nah, setelah masukkan NIK nanti kita terima di situ, sampai kemarin sore itu yang daftar sudah 5.600-an yang komplain dan usul dirinya untuk dimasukkan dengan terdampak dengan berbagai macam-macam, kira-kira begitu. Nah, ini kita tampung. Ada satu kecamatan, kemarin Kecamatan Genteng, yang daftar 1.100-an. Setelah kita cek yang layak administrasi sudah lolos 760-an. Tapi setelah kita konfirmasi di lapangan, yang layak mendapatkan bantuan 482. Nah, tidak sampai 5 hari, yang komplain di online langsung kita berikan bantuan. Nah, ini cara kami untuk memberikan kanal bagi mereka yang komplain. Nah, itu kan Mas Anas memang kemarin beberapa hari lalu ya, memposting video kondisi kelurahan Mas? Kelurahan Genteng Wetan. Genteng itu ya. Genteng Wetan. Genteng. Yang canggih banget itu. Ini Iya, sebetulnya iya. kelurahan itu secara ekonomi masyarakatnya memang tergolong mampu semua sehingga bisa keren seperti itu atau seperti apa sih? Jadi Dan gini, palurahnya, itu sosok desa. palurahnya juga seperti Iya. apa? Iya. Jadi itu desa, itu bukan kelurahan. Kalau kelurahan kan kota. Ya. Ini desa, dan desa-desa di Banyuwangi hampir merata seperti itu, cuman inovasinya berbeda-beda. Ya. Ini saya memanfaatkan momentum dana desa dan ADD. Nah, dana desa ini kalau nggak didorong ke transfer teknologi, ini dibelanjain semen, batu, sama aspal aja. Nah, kita udah sejak 4 tahun ini kami belanja speedy fiber optik. Sehingga infrastruktur bagi Banyuwangi bukan hanya jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, tapi yang kelima adalah infrastruktur teknologi. Nah, sekarang baru merasakan. Nah, 3 tahun terakhir ini kepala desa sering guyon saya, kalau ketinggalan istri mungkin nggak dicari, tapi kalau ketinggalan HP dicari. Kenapa? Karena Pak Kepala Desa kalau pas tugas ke kota ada pelayanan, kalau pegang HP, dia bisa approve cukup dari HP-nya pelayanan desa. Dan itu bisa dicetak di tingkat desa. Dan 189 desa di Banyuwangi sudah tersambung dengan fiber optik, sehingga untuk mengakselerasi data-data yang seperti sekarang, alhamdulillah sangat mudah. Termasuk yang saya contohkan kemarin di Genteng Wetan. Itu kondisinya udah seragam semua tuh ya, seperti desa Genteng Wetan itu semua? Nah, jadi memang ada macam-macam. Yang kemarin itu salah satunya yang agak unik, karena makanya saya vlog, karena hampir kayak resto. Resto agak klasik gitu. Tapi ada juga yang lain kayak kantor modern. Nah, sehingga dana ADD ini kita dorong untuk dipakai untuk seperti ini. Nah, ditanya bagaimana profil kepala desanya. Nah, saya termasuk yang tidak terlalu penting kepala desa paham IT. Tapi yang penting ada goodwill dari kepala desa untuk menyiapkan 2 tenaga operator IT. Maka di awal-awal banyak kepala desa pegang iPad, tapi sebagian belum tentu bisa mengoperasikan iPad waktu itu. Nah,
Tapi dengan goodwill kepala desa menyiapkan 2 tenaga ahli IT di setiap desa, ini mempercepat layanan yang menurut saya transformasinya lumayan cepat, kira-kira gitu. Mas, kita ngomongin pandemi secara umum ya, karena saya paham betul kan Banyuwangi dikenal di era kepemimpinan Mas Anas ini di sektor pariwisatanya itu kan. Saya ngebayangin pariwisata seperti Bali yang juga lumpuh. Nah, dampak pandemi di Banyuwangi terhadap sektor pariwisata seburuk apa? Ya, tentu dampaknya sangat besar ya, terutama yang terkait dengan sektor jasa. Nah, di Banyuwangi ini kebetulan sedang mengembangkan pariwisata sehingga terasa sekali dampaknya. Perhotelan misalnya tutup, kemudian restoran tutup, travel agent juga tidak bergerak. Begitu juga teman-teman di pelaku pariwisata yang jumlahnya yang terdata yang formal saja 3.600-an orang. Yang ini menggerakkan sektor pariwisata. Sehingga dampaknya terasa sekali, PAD tentu anjlok, kita prediksi turun lebih dari 50%. Tentu ini akan berdampak terhadap PAD di Kabupaten Banyuwangi. Festival yang jumlahnya lebih dari 90 festival itu kita hentikan. Ada event-event internasional mestinya bulan Juni, Juli, Agustus juga kita pending. Jadi terasa sekali. Penerbangan ke Banyuwangi beberapa waktu yang lalu di-close. Ini baru dibuka kembali. Jadi sangat terasa. Nah ini kan berpengaruh ke PAD, artinya juga bakal berpengaruh terhadap APD tahun depan gitu ya. Nah APBD, betul. Kemudian anggaran yang ada sekarang juga harus dioptimalkan betul hampir sepenuhnya untuk pandemi untuk COVID ini. Seberapa tahan anggaran Banyuwangi bisa menangani pandemi ini? Ya, kita sudah bikin exercise, kita habisin exercise kemarin kan 3 bulan, tapi nampaknya nggak akan selesai. Jadi kita sudah bikin exercise opsi 2 sampai bulan Desember. Kalau sampai bulan Desember, APBD Banyuwangi defisit kurang lebih 500 miliar. APBD kami. Ada defisit dari mana? Pertama dari PAD, yang kedua dana transfer dari pusat yang dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sampai Desember kita sudah atur anggarannya sampai Desember. Tentu ini banyak yang terpangkas. Perjalanan dinas kita pangkas, pengadaan rutin yang nggak penting kita pangkas, termasuk lebih dari 90 festival juga kita pangkas selama tahun ini. Tapi kita sedang tapi di pihak lain justru pemerintah kabupaten harus menyiapkan berbagai macam insentif semacam itu ya, atau santunan-santunan. Persis. Ya, persis. Berapa yang disiapkan, Mas? Ya, total kita di tahap pertama 78 miliar. Pertama kita siapkan untuk skenario 94 kamar isolasi untuk pasien COVID. Dan alhamdulillah sudah selesai, termasuk juga dengan alkesnya. Selebihnya kita pakai untuk bantuan untuk masyarakat, misalnya GPS, kurang lebih 12 miliar kita berikan untuk 3 bulan kebutuhan menambal beras bagi masyarakat yang terdampak, selain mendapatkan di luar PNT, PKH, dan lain-lain. Kemudian kita juga berikan beasiswa untuk anak-anak Banyuwangi kita tambah. Kemudian program Rantang Kasih juga kita tambah. Rantang Kasih ini Banyuwangi punya program sudah 3 tahun ini. Setiap orang sebatang kara miskin setiap hari kita kirim rantang makanan pagi dan sore gratis. Nah ini kita tambah. Kemudian kita siapkan juga warung gratis, 500 warung gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian kita siapkan juga beasiswa untuk 5.649 santri yang tidak mampu, yang terdampak, dan lain-lain. Dan mereka stay di Banyuwangi atau udah banyak yang pada pulang kampung ke daerah asal masing-masing? Para santri itu? Yang mana? Yang para santri? Enggak, santri yang Banyuwangi yang kita beri yang kita kasih insentif nanti untuk persiapan dia jika kembali ke pondok pesantren. Asumsi kita tadinya bulan Juni sudah bisa kembali. Tapi kan ini belum lihat perkembangan tanda-tandanya seperti apa, kita belum tahu. Tapi kalau soal perkembangan jumlah pasien, jumlah ODP, jumlah yang sembuh, jumlah yang meninggal, seperti apa data statistiknya? Ya, jadi di Banyuwangi alhamdulillah ini yang positif baru 5. Baru 5, kemudian yang sembuh 1 meninggal. Nah, yang 3 ini karena memang satu keluarga. Kita terus melakukan penanganan, setiap tamu yang datang kita karantina, tetapi ternyata tidak mudah seperti yang kita sampaikan. Karena yang berkehendak pulang kampung lebih banyak daripada yang terlihat oleh kita. Nah, tapi yang nyebrang dari Bali yang terlihat, kita langsung masukkan di karantina di GOR, baru setelah itu kita telepon desa untuk dijemput di karantina di desanya masing-masing, baik secara mandiri maupun karantina desa yang telah disiapkan. Oh ya, apalagi
3 hari menjelang Idul Fitri ya, jumlah warga yang masuk kembali ke Banyuwangi dari berbagai daerah itu berapa banyak, Mas? Ya, kita jumlahnya sih tidak bisa detail ya, tetapi orang yang pulang dari Bali ini HIR ini cukup banyak, dan begitu juga orang yang pulang dari buruh pekerja migran kita juga ada, tapi semua ini kita lakukan koordinasi dengan 3 pilar desa untuk mereka supaya bisa melakukan isolasi mandiri di tingkat desa. Tapi jujur ini pekerjaan berat dari seluruh bupati di Indonesia saya kira, karena mal-mal masih ramai, pasar-pasar masih ramai, dan padahal kita sudah sampaikan woro-woro, tapi sepertinya ini tetap aja diabaikan oleh sebagian masyarakat. Ya. Mas Anas, pemerintah kan sempat keluar antisipasi kemungkinan Juni pandemi ini akan mencapai titik puncaknya, meskipun banyak orang ragu, dan tadi dari paparan Mas Anas juga kayaknya nggak mungkin lah kayaknya Juni gitu ya. Tapi juga ada harapan persiapan atau antisipasi menghadapi new normal, termasuk katanya Mas Anas juga seharian tadi itu ada rapat soal bagaimana menghadapi kehidupan normal yang baru itu. Dalam persepsi atau dalam antisipasi Mas Anas, seperti apa sih sebetulnya new normal itu? Kita ini sampai sekarang kan belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Prediksi semula Juni, tapi kalau Singapura teknologi melansir kira-kira bulan Oktober. Tetapi kalau kita dengar misalnya Bill Gates yang menyiapkan antivirusnya itu kira-kira akhir tahun 2021, berarti cukup lama. Nah, kalau ini terus-menerus maka ekonomi kita akan lumpuh. Oleh karena itu maka kita perlu menyiapkan sebuah situasi baru yang dalam tanda kutip kita berdamai dengan COVID, kira-kira gitu. Karena kalau tidak, ini ekonomi rakyat lumpuh, ini akan bermasalah berkepanjangan. Maka kita buat opsi-opsi. Misalnya bagaimana kita ke depan dari sisi kebersihan kita tingkatkan. Maka APD, pelayanan publik sudah memakai APD, begitu juga di kantor-kantor hand sanitizer, bukaan pintu ke depan tidak lagi model seperti sekarang, mungkin dorongannya akan dengan kaki, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tadi sudah membuat bagaimana SOP di hotel, di perkantoran, begitu juga di masyarakat. Orang kalau tidak boleh pakai masker, tidak boleh masuk kantor, tidak boleh ke restoran, tidak boleh ke hotel, dan seterusnya. Kalau perlu polisi, kalau dulu mengoperasi helm, sekarang mengoperasi masker. Nah ini sedang kita siapkan. Kalau orang berwisata ke depan gimana? Berarti mulai handling di bandara, transportasi, taksi, dan seterusnya harus ada SOP. Begitu juga warung. Warung akan kita bikin SOP, akan kita beri stiker. Akan kita beri stiker misalnya New Normal Banyuwangi. Dan nomor telepon didampingi oleh pegawai puskesmas di restoran itu. Nah, sehingga restoran tetap berjalan, tetapi dengan SOP kesehatan, berjarak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu perilaku baru inilah yang kita bahas tadi untuk menyiapkan new normal tourism in Banyuwangi. Mas, kalau untuk khusus objek-objek wisata pasca pandemi kira-kira akan seperti apa ya? Karena bayangan saya 2 bulan lebih terkungkung di dalam rumah. Kayaknya kalau saya sih ngebayangin ya bukan soal kerjaan, justru pengennya memang pada pelesiran gitu sama keluarga, sama anak, sama istri gitu. Iya, kita di dalam mengambil kebijakan selalu mengambil referensi dari survei-survei baik di berbagai negara maupun survei kami sendiri. Kalau dari berbagai survei itu kan jelas nomor 1, pasca corona ini perilakunya orang mau kemana? Ternyata nomor 1 akan bersilaturahmi kepada keluarganya. Nah, karena lama mungkin lebaran nggak bisa pulang. Nah, yang kedua hangout, jadi wisata. Nah, jadi begitu pariwisata juga kita cek lagi, oh ternyata trennya ke depan orang itu ingin wisata yang sehat, yang bersih, yang aman, dan tipologinya outdoor. Nah, kalau tipologi-tipologi ini kemudian kita identifikasi di Banyuwangi, insya Allah tempat seperti ini banyak. Tinggal bagaimana kebersihannya, ini kita jaga, kemudiannya SOP terkait dengan new normal tadi, itu akan kita terapkan dengan baik. Oleh karena itu maka di Banyuwangi kita sedang berbenah tadi, kita libatkan Dinas Kesehatan dan seterusnya untuk melakukan bagaimana ke depan terkait dengan SOP kesehatan. Mulai orang dari bandara naik taksi, SOP-nya seperti apa. Begitu juga di hotel, SOP-nya seperti apa. Karena new normal ini tetap nomor 1 adalah protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Ya, termasuk cuci tangan, termasuk juga wajib menggunakan masker. Nah, sekarang mungkin nanti kita akan keluarkan perbu baru agar orang tidak boleh masuk ke pasar kalau tidak pakai masker.
Orang tidak boleh ke perbankan, banknya yang harus mencegah, tidak boleh masuk kalau tidak pakai masker. Nanti ini lama-lama jadi budaya, karena budaya masker ini bukan persoalan nggak punya masker, tapi malas menggunakan masker. Ada Nah, sih ini nempel semua di hal sini yang aja kecil. tapi. Iya. Nah, yang kecil-kecil ini kita urus. Nah, terkait dengan destinasi, memang kita sedang identifikasi destinasi-destinasi yang outdoor ini yang rata-rata dimiliki oleh Banyuwangi, baik itu di pantai, gunung, maupun di persawahan yang berbasis organik. Dan karena trennya ke depan lifestyle-nya hidup sehat, maka sekarang mulai kita kembangkan lebih masif lagi bahan-bahan pangan yang berbasis organik. Tapi karakter masyarakat Banyuwangi selama ini sih dari pengalaman sebelumnya kira-kira akan apa lebih mudah ya digerakkan untuk support ke new normal itu. Insya Allah selama ini kami melakukan transformasi 10 tahun ini, perubahannya cukup signifikan, dan perubahan ini tidak akan terjadi kalau tidak mendapatkan dukungan rakyat. Sehebat apapun government membuat program, kalau rakyat tidak mendukung tidak bisa. Misalnya adalah terkait dengan smart village atau smart kampung. Teman-teman sudah diundang presentasi di Washington, di Smart Network ASEAN, atas biayaan pemerintah Amerika, Korea, dan seterusnya. Itu karena masyarakatnya mau belajar. Nah, dari sini maka insya Allah saya optimis ini ya, optimis. Tetapi memang di kerumunan massal ini yang susah. Yang kedua, menggeser festival-festival besar. Nah, selama ini kan festival biasanya di alun-alun, kemudian di ruang-ruang publik, yang ini menyedot ribuan orang. Ya. Nah, kerumunan ini yang saya belum ketemu rumusnya yang sifatnya besar. Tetapi kita tadi sudah mengidentifikasi terkait dengan new normal tourism nanti, mungkin pentas-pentasnya tidak lagi dalam bentuk pertemuan besar, mungkin agak segmented gitu, dengan berjarak dengan kursi yang telah diatur. Kira-kira begitu. Mas, terakhir di luar isu bukan nggak ini Pak, masih terkait pandemi, cuman saya mengaitkan dengan keluhan beberapa kepala daerah juga di daerah lain. Saya nggak tahu Mas Anas termasuk yang berkeluh kesah nggak terkait kenaikan iuran BPJS gitu Mas. Seberapa besar dampaknya dan bagaimana Mas Anas dan masyarakat Banyuwangi merespon keputusan Presiden tersebut Mas? Ya, jujur kalau di Banyuwangi sekarang orang diskusinya belum BPJS. Ini masih bertahan bagaimana kami ngurus bagaimana rakyat yang belum bisa makan dan seterusnya. Nah, BPJS ini kan bukan kelas yang naik kan tidak semuanya. Iya kan? Kelas tertentu sehingga tidak memukul seluruhnya untuk lapis bawah. Tetapi jujur untuk di daerah sekarang diskusinya belum asuransi, belum BPJS, tapi kita masih diskusi bagaimana menghadapi kehidupan harian ini yang masyarakat yang sangat terdampak jumlahnya cukup besar, kira-kira gitu. Tetapi memang diskusi di media yang saya baca dan kita ikuti, memang ini ada yang mengeluhkan, tetapi kan substansinya belum paham semua, karena masih fokus di soal COVID, kira-kira gitu. Ini bukan karena Mas Anas ngeles ya, males untuk mengkritik keputusan Presiden ya? Bukan, karena memang kan tanyanya di kepala daerah di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi memang sekarang ini orang berebut data, bagaimana cara dapat karena bantuan dari pusat banyak sekali sekarang. Ini kalau nggak di-manage eman sekali. Saya sendiri banyak belajar dari kasus ini. Jujur, saya setuju dengan Perdana Menteri Kanada. Era pandemi COVID ini menguji leadership semua pemimpin dunia. Dan semua pemimpin di semua tingkatan, termasuk saya diuji leadership saya di tengah suasana krisis yang tidak normal ini. Saya juga bilang ke para kepala desa ketika kan saya temui semua kepala desa. Karena tidak mungkin keputusan yang saya buat bisa landing kalau di bawah tidak paham. Padahal ini front line-nya kepala desa, RT, dan RW. Maka saya harus keliling, saya sampaikan Pak Kades leadership-nya diuji sekarang. Karena Pak Kades ini dipilih oleh rakyat. Kalau tukang ngeluh aja, tukang batu, saya bilang bisa ngeluh. Tapi yang menyelesaikan masalah ini, kita semua. Dia baru besar hatinya. Terus saya bilang, Pak Kades, kalau ada masalah yang keselip ke orang kaya, sampaikan ke saya. Karena masalah Pak Kades bukan hanya masalah Pak Kades, tapi juga masalah saya. Pak Kades wajahnya sudah mulai merah lagi. Karena dia dikomplainin orang kira setiap hari. Maka sebagian beban mereka kita ambil. Nah, saya kagum dengan para Kades setelah kita beri solusi ini. Alhamdulillah, dia bisa menyelesaikan banyak hal di lapangan. Karena kalau desa RT RW ini bisa mereservasi masalah dari awal, insya Allah ketegangan di bawah tidak muncul. Nah, sementara bantuan kan banyak. Ujung tombaknya ya, yang berurusan langsung. Ujung tombak. Bagi saya jujur melihat ini, kuncinya adalah ke depan ini keberhasilan COVID dan sosial ini, sejauh mana para pemimpinnya bisa membesarkan hati dan menggerakkan
frontline pelayanan publik yang berbasis desa ini bisa ditingkatkan. Siapa itu? Ya kepala desa, kaur, kesra, RT, RW, Babinsa, Babin Kamtibmas. Maka saya setuju himbauan Panglima, Babinsa, Babin Kamtibmas tidak boleh keluar dari teritorialnya. Kalau ada pergerakan pasukan dari Polres dan lain, tidak boleh mengambil Babinsa, Babin Kamtibmas. Diambilkan dari satuan lain. Ini saya sangat setuju dan sangat membantu bagi kami di tingkat desa, karena ini adalah frontline. Kita sehebat apapun di Jakarta, bikin himbauan apapun di Surabaya, saya sebagai bupati, kalau desanya ini tidak bergerak, tidak bersikukuh mencegah, ini penurunan akan semakin besar. Maka sekarang saya bertemu dengan mereka. Maka kenapa hari ini saya nge-vlog desa terus? Karena ini bagi saya ini panggungnya desa. Saya vlog terus kehebatan desa supaya ya yang carut-marut ada, tapi ya kepala desa yang kreatif juga banyak, kira-kira gitu. Nah, kenapa saya beberapa hari ini saya nge-vlog desa terus? Karena itu kunci menurut saya di desa sekarang. Mas, terakhir Mas, terkait bansos ini kan ada beberapa gelombang ya. Ada yang berpendapat sebaiknya sembako aja lebih hemat gitu, lebih irit. Tapi dia bilang, enggak dong, uang tunai juga perlu. Meskipun ada yang khawatir, ya kalau dikasih uang tunai nanti dibelinya macam-macam gitu kan, dibeliin rokok yang nggak produktif gitu kan, dibeliin pulsa. Tapi kan dari sisi ekonomi, loh, kalau cuma sembako nggak ada perputaran ekonominya kurang gitu kan. Kalau dari Mas Anas, pandangannya seperti apa, Mas? Ya, saya kira sekarang udah bagus varian ini, ada yang sembako, ada uang, kira-kira gitu ya. Sehingga yang sembako langsung bisa dimasak, bentuknya wujudnya ada kan gitu. Nah, yang berupa uang ini kan BLT dana desa sama Kemensos ini berupa uang. Ada yang lewat kantor pos, ada yang lewat himbara. Nah, saya kira ya plus minus ya. Uang bisa kita belikan telur, maka telur produksi di daerah bisa berputar kan begitu. Cuman kalau diberikan uang nggak kelihatan, kadang untuk tabungan beli ini beli itu, sehingga bahan pokoknya yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Tapi saya kira sekarang bagus ada kombinasi, Mas. Ada kombinasi, ada bahan pokok, ada juga uang tunai. Saya kira ini kombinasi cukup oke ya. Tapi bantuan sangat banyak menurut saya, tinggal bagaimana ketepatan sasaran. Cuman saya lihat sekarang ini COVID ini berapapun anggarannya, saya setuju tidak akan pernah cukup. Karena setiap orang merasa terdampak. Saya kemarin di desa Tegal Delimo ada kiai, tiba-tiba Pak Bupati, saya ini juga terdampak. Maksudnya kiai, dia nanya, sampai kapan kira-kira ini? Kira-kira bulan Syawal masih ada COVID, nggak? Kenapa ya? Saya udah 3 bulan, kondangan saya tolak semua, amplopnya kembali semua, kira-kira gitu. Karena pengajian nggak ada, mulai rejepan, mulai Isra Mi'raj, kemudian nuzulul Quran. Nah, halal bihalal kan biasanya rame. Nah, beliau nanya, ada undangan-undangan kultum juga tuh kan? Undangan banyak. Biasanya ada takir, istilah orang kampung, ada ingkung. Ini nggak ada semua, silaturahmi tahlilan nggak ada dan seterusnya. Jadi COVID ini betul-betul memutus berbagai kegiatan sosial yang itu menjadi bagian dari penggerak ekonomi rakyat. Kira-kira gitu, Mas. Oke, Mas Anas, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang dengan kami dari. Terima kasih. Kita jumpa kembali. Terima kasih, Sun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.